Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana sahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Allahumma aftah lana futuhal arifin wahfaz lana khifdal mursalin wafham lana fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, segenap kaum muslimin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim via medsos dalam suasana mengisi acara kuliah Ramadan. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan memiliki banyak kelebihan bila dibanding dengan 11 bulan-bulan lainnya. Ibadah umat Islam di bulan Ramadan ini akan diganjar pahala yang berlipat, dan Allah juga akan memberikan kesempatan untuk melakukan banyak amalan-amalan kepadanya, baik siang maupun malam. Untuk melengkapi ibadah puasa kali ini, jangan lupa untuk selalu dan senantiasa membaca doa 10 hari pertama bulan Ramadan, 10 hari kedua bulan Ramadan, dan seterusnya. Yang sering saya melihat, saya membaca banyak rekan-rekan kita memandu tiap di medsos bakarang untuk membaca doa tiap harinya. Nah, itu akan lebih baik oleh kita diikuti dan dilaksanakan dengan niat karena Allah. Beberapa di antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya bahwa surga itu merindukan kepada 4 orang. Yang pertama, orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang suka mengekang lisannya. Dan yang ketiga,
orang yang gemar memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, keempat kriteria ini sangat tepat kumpul apabila kita lakukan pada bulan puasa Ramadan tahun ini. Pertama, membaca Al-Quran. Kedua, menjaga lisannya. Kalau sekarang di zaman era sekarang mungkin dalam bentuk lisan tidak, tapi ketak-ketik turuk. Nah, itu juga diusahakan, dikekang, jangan sampai bergelisir atau berpeleset kepada hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, yaitu memberi makan kepada orang yang lapar, dan juga untuk melakukan bulan puasa di bulan Ramadan ini. Nah, kalau tiga-tiganya ini dilakukan, barangkali apa yang disabdakan oleh Rasul bahwa surga merindukan kepada orang yang empat ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya untuk menyampaikan kuliah Ramadan ini dengan tema keutamaan dalam fase-fase di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam bulan Ramadan ini ada hadis yang populer, yaitu disebutkan 10 hari pertama disebut dengan penuh rahmat. Fase kedua atau pertengahan 10 hari kedua itu disebut ampunan. Sedangkan fase yang ketiga, yang terakhir, yaitu fase pembebasan dari api neraka. Sebagaimana hadisnya menyebutkan mengenai 10 keutamaan atau keutamaan 10 hari fase pertama, kedua, ketiga pada bulan Ramadan. Abi Hurairah berkata, awalu syahrun Ramadana rahmah wa awsatuhu magfirah wa akhiruhu itkum minanar. Rawahu Abi Dunya wa Abi Asyakir. Yang artinya dari Abi Hurairah, Ramadan itu adalah bulan yang awalnya penuh rahmat, di pertengahannya penuh dengan ampunan, dan di ujungnya pembebasan dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Asyakir. Ada juga hadis yang kedua, masih berkaitan dengan keutamaan 3 fase tadi. Faqad ruwiya hadis Salman wa huwa syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkum minanar. Rawahu Abdi Huzaimah wal Baihaqi fi Si'bil Iman. Yang artinya telah diriwayatkan dari Salman bahwa Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh dengan rahmat, di pertengahannya penuh ampunan, dan fase terakhirnya pembebasan dari api neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan dalam kitab Subul Iman. Kedua hadis di atas memang populer dan kerap disampaikan oleh para penceramah. Terkait dengan hadis pembagian bulan Ramadan dalam 3 fase tadi, menurut Imam Asyuyuti status hadisnya dhaif karena ada sanadnya, ada Salman bin Sawad dan lain sebagainya. Ada juga pendapat Ibnu Hibban bahwa yang diriwayatkan dari 2 perawi tersebut
tidak bisa dijadikan pegangan hukum kecuali ada jalur riwayat lain. Namun penilik dari hadis di atas tidak terimbas pada hukum hanya berkaitan abdul amal. Artinya sah-sah saja kalau hanya digunakan untuk fadhailul amal. Juga dikarenakan setidaknya ada riwayat lain dari jalur tersebut mengenai hal tersebut. Ada juga yang berpendapat hadis itu lemah atau doib, tidak masalah untuk dijadikan motivasi amaliyah di bulan Ramadan. Jadi kalau sekadar fadhail amal untuk memberikan motivasi kepada kita, boleh-boleh saja. Hadis doib juga digunakan selama tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini kita berusaha untuk meraih keutamaan pada bulan Ramadan ini. Baik itu pada fase pertama, fase kedua, fase ketiga. Nah, kira-kira saya akan mencoba ada 16 keutamaan bagi kita untuk melakukannya baik di fase pertama, baik fase kedua maupun pada fase ketiga di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu bulan rahmah. Jadi bulan Ramadan awalnya adalah rahmat, yaitu kasih sayang Allah, dan pertengahannya adalah pengampunan Allah, serta akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Yang kedua, pada bulan Ramadan ini disebut juga bulan penuh ampunan. Jadi barang siapa yang memberikan buka puasa untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka baginya pengampunan atas dosa-dosanya yang dibebaskan dari api neraka, serta baginya pahala puasa seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Yang ketiga, bulan puasa disebut juga bulan pembebasan dari api neraka. Karena barang siapa yang meringankan pekerjaan budaknya atau pembantunya atau stafnya atau bawahannya atau siapa sajalah pada bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya dan membebaskannya dari api neraka. Hadirin, dan perbanyaklah di bulan itu untuk melakukan 4 hal. 2 hal pertama membuat Tuhan kalian atau Allah SWT ridho, dan 2 hal lainnya merupakan sesuatu yang kita butuhkan. Apa saja 2 hal yang membuat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho? Yaitu mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita meminta ampunan kepadanya dengan membaca Astaghfirullahaladzim. Adapun 2 hal yang kita butuhkan kepada atau terhadap keduanya adalah kita meminta kepada Allah untuk memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkannya dari api neraka. Hadirin rahimakumullah, yang keempat keutamaan di bulan Ramadan itu
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, qala atakum Ramadanu sahru mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyama tutfahu bihi abwabus sama wa tuglaku bihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatul sayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Rawahu Nasa'i. Dari Abi Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan kepadanya berpuasa di bulan itu. Dalam bulan itu dibukakan pintu-pintu langit dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang tidak memperoleh kebajikan di malam itu, maka tidak memperoleh kebajikan apapun. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Yang kelima, bahwa bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Sebagaimana dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza jaa Ramadan putihat abwabul jannah wa gulliqat abwabul nar wa supidat syaiton. Rawahu Bukhari wal Muslim. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu dengan rantai. Rawahu Bukhari wal Muslim. Yang keenam, di bulan Ramadan itu diampuni dosanya yang telah lalu. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban, telah diampuni dosanya yang telah lalu, dan siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisaban, telah diampuni dosanya yang lalu-lalu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, dihapuskan dosa hingga Ramadan berikutnya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima dari Abi Hurairah, qala as-salatu khamsu ilal juma'ah wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna idza ja'at al-kabair. Yang artinya dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapus dosa seseorang di antara waktu tersebut selama ia menjauhi dosa-dosa besar. HR Bukhari, HR Muslim. Yang kedelapan, pahalanya dilipat gandakan. Sebagaimana
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asru amsalihah illa ila sab'i mi'ati di'fi. Qala Allah Ta'ala illa siyam fa innahu li ana ajibih. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Karena amalan puasa tersebut adalah untukku, aku yang akan membalaskannya. Nah, sahibku, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan lain sebagainya. Yang kesembilan, orang yang berpuasa dapat juga kebahagiaan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, lis-shaimi farhatani farhatun inda fitr wa farhatun indal liqa'i rabbih. Rawahu Muslim. Bagi orang yang berpuasa akan mendapat 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, keutamaan bulan Ramadan, yaitu mendapat surga Rayyan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyanu yadkhulu minhu shaimun yadkhulu qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairu yuqal aina shaimun fayaqumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa balam yadkhulu minhu. Yang artinya di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut pintu Rayyan. Yang masuk melalui pintu itu pada hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa. Yang lainnya tidak masuk lewat pintu itu. Dan diserukannya saat itu, manakah orang-orang yang berpuasa? Maka mereka yang berpuasa bangun dan memasukinya, sedangkan yang lainnya tidak. Jadi bila mana mereka telah masuk, maka pintu itu ditutup dan tidak ada lagi yang bisa memasukinya. Yang ke-11, yaitu malaikat selalu menyeru atau berseru kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Selama bulan Ramadan, sebagai bulan yang agung dan luhur, seorang muslim senantiasa meningkatkan amal ibadahnya dengan penuh sukacita. Karena para malaikat senantiasa berseru, ya baghiya khair haluma, ya baghiya syar aksir. Yang artinya, wahai orang-orang yang menghendaki kebajikan, bergembiralah. Wahai orang-orang yang menghendaki keburukan, tahanlah. Rawahu Nasa'i. Ke-12, bulan sedekah. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa di bulan Ramadan hingga kenyang, maka Allah akan memberinya minum yang dari telagaku, yaitu telaga Rasulullah, di mana seteguk air itu menjadikannya tidak akan merasa haus selama-lamanya hingga masuk surga. Yang ke-13, pada bulan Ramadan ini, yaitu terkenal dengan bau mulut orang yang berpuasa, hakikatnya disukai oleh Allah. Jadi orang yang sedang berpuasa tentu saja menahan makan dan minum, hal itu tentu akan dapat menyebabkan bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih terasa menyetas alias sangat bau sekali. Coba saja praktekkan. Kalau kita sedang puasa, lebih-lebih pada
waktu jelang ya lohor bisa mati kalau ada laler ngaliwat ke ku ngagebosna naon ta ngarehosna mah itu berarti, tapi tetap menurut pandangan Allah itu sangat disukai. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Ke-14, doanya mustajab. Setiap orang tentu sangat mendambakan sesuatu damba doa yang mustajab atau doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu yang sangat mustajab untuk berdoa adalah ketika dalam keadaan berpuasa, terutama pada bulan Ramadan. Sebagaimana hadis menyebutkan ada 3 orang yang tidak akan ditolak oleh Allah doanya, yaitu 1 orang imam yang adil, pemimpin yang adil, 2 orang yang berpuasa hingga ia berbuka, dan yang 3 orang yang didolimi. Nah, doanya diangkat ke awan dan dibukakan baginya pintu langit, dan Tuhan Azza wa Jalla berfirman, demi kemuliaanku saya pasti menolong engkau setelah ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ke-15, dijauhkan dari godaan setan. Jadi orang yang sedang berpuasa Ramadan, dia akan dilindungi oleh Allah SWT dari segala macam godaan setan. Selama bulan Ramadan, setan juga tidak gampang untuk menggoda orang-orang yang sedang berpuasa untuk melakukan dosa karena dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis telah mengatakan, yang artinya jika telah datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu dengan rantai. Sebagaimana telah disebutkan hadis di atas tadi. Terakhir, bahwa ending daripada orang yang berpuasa, yaitu salah satu keutamaannya diberikanlah oleh Allah kepada hamba orang yang berpuasa, yaitu puasa Ramadan adalah derajat takwa. Memang benar banyak sekali jalan untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah. Salah satu jalan tersebut yaitu dengan cara menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Demikianlah sekedar pembahasan mengenai keutamaan setiap fase pertama, kedua, dan ketiga pada bulan Ramadan. Mungkin banyak kekurangannya, mudah-mudahan yang penting kita bisa melaksanakan agar kita bisa meraih muttaqin, agar kita mendapat rahmat, agar kita mendapat maghfirah, dan akhirnya kita mendapat pembebasan dari api neraka. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.